Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal perbandingan SMP kelas 7. Nomor 1. Jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 4 cm. Jika skala pada peta yang digunakan adalah 1:500.000, tentukan yang pertama, itu adalah jarak sebenarnya. Yang kedua, jika digambar kembali menggunakan peta, skalanya berbeda. Skalanya 1:400.000. Tentukan jarak pada petanya. Nah, sekarang kita mulai dulu. Sebelum kita menyelesaikan soal nomor 1, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa kita mempunyai segitiga nih. Segitiga yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ini adalah JP, ini JS, kemudian ini S. Apa itu? JP itu merupakan jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya, S itu merupakan skala. Nah, penggunaannya seperti ini. Untuk JS dan S, karena JS dan S itu berdampingan, maka di antara JS dan S itu ada tanda kali. Tapi untuk atas dan bawah itu ada tanda bagi. Maksudnya seperti apa? Jika kita akan mencari JS, jarak sebenarnya sama dengan sisanya JP dibagi S, karena atas bawah JS dan S itu. Kemudian kalau kita mau mencari skala, itu juga sama. Kalau kita mau mencari skala, maka rumusnya adalah JP dibagi JS. Kalau kita mau mencari JP, jarak pada peta, berarti rumusnya JS dikali dengan S, karena JS dan S itu berdampingan. Nah, oke. Dari rumus ini, maka kita bisa menyelesaikan soal nomor 1. Yang diketahui dulu, kita tulis. Diketahui jarak kota A dan kota B pada peta. Nah, berarti JP itu sama dengan 4 cm. Jika skala pada peta yang digunakan adalah 1:500.000, berarti S, skala 1:500.000. Tentukan yang A. Yang ditanya, A-nya itu jarak sebenarnya. Berapa? Yang B, jika digambar kembali menggunakan peta dengan skala 1:400, tentukan jarak pada peta. JP jika skalanya itu sama dengan 1:400.000. Oke, kita jawab ya. Jawab. Untuk yang A terlebih dahulu. Untuk yang A yang ditanya adalah JS. Kita lihat kembali di segitiga. Kalau kita mau mencari JS, maka rumusnya sisanya JP dibagi dengan S karena atas bawah. Oke, kita tulis JP dibagi S. Oke. Sama dengan kita substitusi. JP-nya sudah diketahui 4 cm, berarti 4 berbanding skalanya 1:500.000. Perbandingan seperti ini bisa ditulis dengan pecahan 1/500.000. Oke, semua masih ingat untuk pembagian sebuah pecahan itu bisa digunakan aturan perkalian 4 dikali. Tetapi bilangan yang belakang harus dibalik, berarti 500.000 dibagi 1. Oke. 4 kalikan 500.000 dibagi 1. Dibagi 1 itu tidak berarti apa-apa ya. Nilainya tetap akan sama. Berarti tinggal 4 dikali 500.000. Yang dikali 4-nya saja dikali dengan 5. Hasilnya 20. 0 yang belum kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ada 2 juta satuannya, karena ini jarak pada peta itu cm, dan skala, diingat ya, skala itu satuannya harus dalam cm. Maka ini 2 juta satuannya cm. Oke, sampai di sini. Tetapi biasanya untuk jarak
sebenarnya itu satuannya menggunakan kilometer, maka harus kita ganti dari sentimeter ke kilometer. Ada yang masih ingat? Oke, tangga darurat ya. Oke, yang paling atas itu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, dari sentimeter ke kilometer yuk kita naik berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 kali. Maka nolnya ini akan kita kurangkan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 juta sentimeter itu sama dengan 20 kilometer. Oke, untuk yang A selesai, kita ke B. Jika digambar kembali menggunakan peta dengan skalanya 1:400. Oke, yang diminta skalanya itu sama dengan 1:400.000. Tentukan jarak pada peta. Yang ditanya adalah JP. Tadi jarak sebenarnya 20 km. Nah, akan digambar dengan skala 1:400.000. JP yang mau kita cari adalah JP-nya. Maka rumusnya JS dikali S. JS dikali S. Sama dengan JS-nya, jarak sebenarnya 20 km. Atau kalau kita mau mencari jarak pada peta, maka satuannya harus diubah ke dalam sentimeter. Atau kembali lagi ke atas ya. Jadi 2 juta dikali skalanya 1:400.000. Boleh ditulis menjadi pecahan 1/400.000. Oke, kita kali ya, 2 juta dikali dengan 1 tetap 2 juta. Dibagi dengan 400.000. Oke, kita sederhanakan. Nolnya yang atas dicoret 1, yang bawah juga 1, 1 lagi, dan seterusnya. Oke, sehingga hasilnya sama dengan 20/4, yaitu 5. 5 satuannya apa? Satuannya dalam sentimeter. Karena tadi jarak sebenarnya sudah dirubah menjadi sentimeter dan skala itu satuannya juga sentimeter. Oke, lanjut soal ke nomor 2. Tentukan perbandingan berikut. Yang A, diketahui sebuah toko berdiri pada lahan berukuran panjangnya 28 meter dan lebarnya 1.600 cm. Tentukan perbandingan panjang dan lebar lahan. Ingat, untuk perbandingan maka satuannya harus kita samakan. Yang 1 cm maka cm semua. Kalau yang 1 meter maka meter semua. Perbandingan panjang dan lebar itu sama dengan 28 meter berbanding 1.600 cm. Nah, kita harus menyamakan dulu satuannya, boleh ke meter, boleh ke sentimeter. Kayak kali ini kita akan menggunakan satuan meter. Maka 28 meter tetap menjadi meter, kemudian yang 1.600 cm diubah ke dalam meter, berarti menjadi 16. Oke, 28 banding 16, karena satuannya sudah sama, maka tidak perlu ditulis. 28 berbanding 16. Kita sederhanakan, bisa sama-sama kita bagi 4. Boleh dibagi 4 semuanya. 28 dibagi 4 sama dengan 7 berbanding 16 dibagi 4. 4. Oke, maka perbandingan antara panjang dan lebar itu sama dengan 7 berbanding 4. Atau kita mau menggunakan satuan sentimeter, boleh. Berarti panjang banding lebar itu sama dengan 28 meter berbanding 1.600 cm. Kita ubah semuanya ke dalam sentimeter. 28 meter ke sentimeter itu dikali 100, berarti menjadi 2.800. Dibagi dengan 1.600 cm dua-duanya. Sentimeter
cm. Oke, karena sudah sama satuannya maka bisa kita hilangkan. Ada 0 dan ada 0, bisa sama-sama kita bagi dengan 100 dulu boleh. Yang terlihat ya, ada 0-nya maka akan kita bagi, boleh. Hasilnya adalah 28 banding 16 lagi. Sama ya. Untuk menyederhanakan kita bagi lagi dengan 4. Sama-sama dibagi dengan 4. Atau kalau anak-anak semuanya disederhanakan dibagi dengan 2 terlebih dahulu boleh, tapi nanti harus dibagi lagi dengan 2 sehingga nanti hasilnya itu tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa disederhanakan lagi. 28 dibagi 4 7, 16 dibagi 4 4, sehingga perbandingannya 7 banding 4. Ini nanti sama hasilnya. Oke, yang kedua, yang B. Untuk membuat adonan diperlukan terigu 4,8 kg dan 1/3/4 kg gula. Tentukan perbandingan tepung dan gula. Hati-hati, ini tepung dulu, baru gula. Berarti perbandingannya adalah tepung banding gula. Sama dengan tepungnya itu 4,8 kg. 4,8 kg berbanding 1/3/4 kg. 1/3/4 kg. Oke, di sini ada 2 perbandingan dalam bentuk pecahan. Tetapi yang satu pecahan desimal, yang satu pecahan campuran. Satuannya sudah sama, maka satuannya boleh tidak diikutsertakan. Tinggal 4,8 banding 1/3/4. Agar lebih mudah, maka pecahan ini kita ubah dalam bentuk yang sama. Kalau desimal, desimal semua. Kalau pecahan biasa semua. Di sini saya akan mengubah pecahan desimal itu menjadi pecahan biasa. 4,8 berarti menjadi 48/10. Banding 1/3/4. Dijadikan pecahan biasa berarti menjadi 1 dikali 4, 4, 4 ditambah 3, 7. Berarti 48/10 dibagi 7/4. Oke, setelah ini ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan aturan pembagian dan perkalian pecahan 48/10 dibagi dengan 7/4. Itu bisa kita ubah menjadi 48/10 dikali 7/4. Diubah menjadi 4/7. Sehingga bisa disederhanakan. Oke, kita ke sini ya. 48/10 bisa kita sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi 2. Berarti 24/5 dikali 4/7. Maka perbandingannya menjadi 24 dikali 4, 96/5 kali 7, 35. Maka perbandingan tepung dan gula itu 96 banding 35. Atau kalau ini Ibu misalkan T, gula itu adalah G, maka T banding G itu sama dengan 96 banding 35. Seperti itu. Atau boleh menggunakan cara yang kedua. Cara 2. Ini cara 1. Cara 2. Tepung banding gula itu sama dengan 48/10 berbanding 7/4. Oke, kita kalikan dengan KPK dari 4 dan 10. KPK-nya berapa? 20. Oke, berarti kita kalikan 20 yang sebelah kiri yang untuk terigu, maka untuk gula juga kita kalikan 20. Sehingga hasilnya adalah coret-coret. 2, 48 kali 2 adalah 96
berbanding 20 dibagi 4 itu 5, 7 kali 5 35, sehingga tepung banding gula itu sama dengan 96 banding 35. Boleh menggunakan cara 1 boleh, cara 2 boleh, hasilnya sama. Lanjut ke soal nomor 3, harga 8 kilo jeruk adalah 40.000. Jika ibu ingin membeli jeruk sebanyak 10 kg, tentukan uang yang harus dibayarkan oleh ibu. Oke, untuk mempermudah maka kita akan menggunakan tabel. Tabelnya itu perbandingan antara jeruk dan harga. Maka kita tulis di sini jeruk, ini harga. Oke. Coba kita lihat, untuk 8 kilo jeruk berarti 8 kg. Harganya 40.000. Oke. Jika ibu ingin membeli jeruk, jeruknya 10 kilo. Kita taruhlah 10 kilo di sini. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh ibu. Ini harus dikali berapa? 8 dikali berapa hasilnya 40.000 atau 40.000 dibagi 8 sama dengan 5.000. Oke. 40.000 bagi 8 itu 5.000. Maka yang ini juga harus dikali dengan 5.000. Hasilnya adalah 50.000. Oke, ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, berarti 50.000 ya. Cara yang kedua, 8 kilo jeruk itu harganya adalah 40.000. Nah, maka 1 kilo jeruk itu harganya 40.000 dibagi 8 sama dengan 5.000. Oke, maka jika ibu membeli 10 kg, untuk 10 kg itu uang yang harus dibayarkan adalah 5.000 dikali 10 sama dengan 50.000. Seperti itu. Boleh menggunakan cara yang pertama, boleh menggunakan cara yang kedua. Oke, kita ke nomor 4. Alfa mempunyai coklat dan permen di dalam sebuah toples dengan perbandingan 4:9. Kita tulis ya yang diketahui. Diketahui. Coklat, C untuk coklat, banding permen P, itu sama dengan 4:9. Jika jumlah coklat dan permen di dalam toples tersebut adalah 39 buah, berarti C ditambah P, itu sama dengan 39 buah. Tentukan banyaknya permen. Yang ditanya banyak permen. Yang kedua, selisih permen dan coklat. Oke, sekarang kita perhatikan untuk yang A terlebih dahulu. Banyaknya P, banyaknya permen. Banyak permen, karena yang diketahui adalah permen. Kita bisa gunakan tabel seperti yang tadi atau menggunakan cara langsung. Sekarang kita coba satu-satu ya untuk tabel. Oke, kita gunakan tabel terlebih dahulu. Ini antara coklat dan permen. Perbandingannya adalah 4:9. Banyaknya C, coklat. Banyaknya coklat sudah ada? Belum. Misal ini X ya, karena belum tahu. Banyaknya permen
Juga belum tahu, Y. Terus yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jumlahnya. Berarti kita tambahkan tabel satu lagi. Untuk jumlah. Jumlah berarti C plus P. Oke? C plus P. Jumlahnya itu ada 39 buah, banyaknya itu ada 39 buah. Nah, perbandingannya berapa? Tinggal dijumlah antara perbandingan coklat dengan perbandingan permen. 4 ditambah 9, 13. Oke, yang mau kita cari adalah banyaknya P. Yang mau kita cari adalah banyaknya P. Berarti Y yang mau kita cari. Kita perhatikan untuk tabel yang sudah diketahui lengkap yang mana? Yang jumlah ya. Berarti kita perhatikan dari 13 menjadi 39 itu harus dikali 3, betul. Atau 39 dibagi 13 itu 3. Nah, karena C ditambah P ini, tabel yang paling belakang harus dikali 3, maka ini juga harus dikali 3. Nah, ini juga harus dikali 3. Sehingga banyaknya permen sama dengan 9 dikali 3, yaitu 27 permen. Nah, sekalian kita bisa mencari yang B-nya. Yang B ditanya selisih permen dan coklat. Oke, perhatikan selisihnya. Oh, selisihnya tidak ada, berarti kita tambahkan tabel satu lagi nih. Oke, untuk selisih berarti P dikurang C atau C dikurang P boleh. Selisihnya berapa permen dan coklat? Kita lihat perbandingannya, 4 dan 9, selisihnya adalah 5, kita tulis 5. Selisihnya di sini berapa? Belum diketahui, kita misalkan, boleh misalkan A, B, C, D, boleh. Atau di sini saya misalkan Z. Oke, berarti yang harus kita cari adalah Z-nya. Z sama dengan, atau selisih P dan C itu sama dengan, karena semuanya tadi dikali dengan 3, maka ini juga harus dikali dengan 3. Hasilnya adalah 5 kali 3 sama dengan 15 buah, 15 biji. Seperti itu. Atau boleh menggunakan cara yang kedua, cara 2. Cara 2 seperti ini. Kalau yang ditanya adalah banyaknya permen, yang A. Banyak permen. Dibuat seperti ini dulu. Nah, ini yang mau kita isi. Ini 1, 2, 3. Nah, ini yang mau kita isi. Diisinya dengan apa? Untuk yang pecahan ini akan kita isi menggunakan perbandingan. Yang ini banyaknya coklat sesuai yang sudah diketahui, atau banyaknya permen, atau banyaknya coklat dan permen sesuai dengan yang diketahui. Oke, kita masukkan coba. Untuk di sini, ini adalah perbandingan yang ditanya. Karena yang ditanya adalah permen, maka di sini perbandingan permen yang ditanya. Nah, ini yang diketahui. Oke. Kita cek yuk, banyaknya permen. Karena yang ditanya banyaknya permen, maka di sini perbandingan permennya. Permennya berapa? Coklatnya itu 4, permennya 9. Berarti di sini 9. Yang diketahui, ini yang diketahui katanya. Coba yang diketahui apa? 39 buah itu jumlahnya. Nah, perbandingan jumlahnya itu berarti 4 ditambah 9. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 39. Maka di sini ditulis 39 buah. Sama dengan 9 per 13 kalikan 39. Sama dengan coret-coret 3. Hasilnya adalah 27 permen. Sama ya. Yang B-nya juga sama. Yang B adalah selisih. Kita buat dulu nih. Ini 1, 2, 3.
Ingat, pecahan ini diisi dengan perbandingan. Ini diisi dengan yang diketahui. Yang diketahui apa? Yang diketahui jumlah. Maka di sini Ibu tulis 39. Perbandingan jumlahnya 4 ditambah 9. Ini diisi apa? Yang ditanya. Karena yang ditanya selisih, maka kita selisihkan atau kita kurangkan. 9 dikurang 4. Oke, 9 dikurang 4, 5/13 kalikan 39. Sama dengan coret-coret. Ini 3, sama-sama dibagi 13. 3 kali 5, 15. Selesai. Untuk nomor 5. Untuk menyediakan makan 14 siswa di sekolah boarding itu diperlukan 2 kg beras. Ternyata banyak siswa yang datang adalah 35 siswa. Tentukan banyaknya beras yang harus disediakan. Nah, ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jadi kita sudah masuk ke materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kita masukkan ke dalam tabel terlebih dahulu. Oke, perbandingan yang diketahui di sini adalah siswa, jumlah siswa dengan berasnya. Oke, kita coba cek. Untuk 14 siswa itu butuh beras 2 kg. Ternyata banyak siswa yang datang itu 35. Untuk 14 siswa itu butuh 2 kg. Untuk 35 berarti dari 14 ke 35 itu naik. Bertambah ya siswanya, maka beras yang dibutuhkan itu akan semakin banyak atau semakin sedikit. Beras yang dibutuhkan itu semakin banyak juga, maka ini disebut perbandingan senilai. Kalau yang satu itu semakin banyak, yang satu juga semakin banyak, itu disebut perbandingan senilai. Kalau yang satu semakin banyak, yang satu semakin sedikit, itu berarti perbandingan berbalik nilai. Ini saya misalkan X karena belum diketahui. Maka cara penyelesaiannya tinggal menggunakan perbandingan saja seperti ini. 14/35 sama dengan 2/X. Oke, penyelesaian soal persamaan seperti ini yaitu menggunakan kali silang. Nah, seperti ini. 35 dikali 2, 14 dikali X. 14 dikali X sama dengan 2 kali 35. Atau X-nya sama dengan 2 kali 35 dibagi 14 sama dengan, bisa kita sederhanakan, 14 dengan 2 sama-sama kita bagi 2. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 7. Berarti tinggal 1 kali 35, itu 35 dibagi 7 sama dengan 5. Nah, maka beras yang harus disediakan untuk 35 siswa adalah 5 kg. Lanjut ke nomor 6. Ayah biasa menyediakan rumput untuk pakan 16 kambingnya yang cukup untuk 3 hari. Oke, kita buat dulu tabelnya. Perbandingannya adalah antara kambing dengan hari. Kambing dengan hari atau dengan waktu boleh. 16 kambing itu waktunya 3 hari. Ayah membeli 8 ekor lagi. 8 ekor lagi berarti bertambah 8 ya. Berarti di sini kambingnya menjadi berapa? 16 ditambah 8 yaitu 24. Betul. Tentukan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan. Waktunya berapa? Ini yang ditanya. X. Oke, jadi yang perlu diperhatikan di sini jangan ditulis 8 karena 8 itu adalah kambing tambahannya yang dibeli oleh ayah. Jadi harusnya 16 ditambah 8. Oke, sekarang kita analisis terlebih dahulu.
kambingnya dari 16 menjadi 24, itu naik. Nah, kira-kira kalau mempunyai persediaan rumput, itu untuk 16 kambing itu butuh waktu 3 hari untuk habis. Maka kalau kambingnya semakin banyak, waktu yang diperlukan itu semakin banyak juga atau semakin sedikit? Semakin sedikit waktu untuk menghabiskannya. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, masih sama seperti yang tadi, cara penyelesaiannya 16/24 sama dengan, nah karena ini berbalik nilai, maka yang satunya juga harus kita balik. Yang tadinya harus ditulis 3/X menjadi X/3. Penyelesaiannya itu sama dengan cara kali silang. Oke, 16 dikali 3 itu sama dengan X dikalikan 24. Atau boleh dibalik, X dikali 24 sama dengan 16 dikali 3. Maka X-nya sama dengan 16 dikali 3 dibagi 24. Coba disederhanakan, 24 kita bagi dengan 16 misal. Sama-sama disederhanakan dibagi dengan 8. 16 dibagi 8 itu 2, 24 dibagi 8, 3. Oh, 3 bisa disederhanakan atau ini boleh ditulis lagi. 2 kali 3 dibagi 3. Coret-coret. Hasilnya adalah 2. Sehingga kesimpulannya, maka waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan adalah 2 hari. Lanjut ke nomor 7. Dalam pengerjaan pembangunan direncanakan akan selesai dalam waktu 20 hari. Oke, masih sama. Kita buat dulu tabelnya. Yang menjadi perbandingan adalah waktu dengan pekerja. Waktu pekerja. Waktunya 20 hari, pekerjanya ada 8. Apabila waktu pengerjaan akan dipercepat menjadi 16 hari, jadi nggak jadi 20, tapi 16 hari. Maka pekerjanya, coba kita analisis dulu. Kalau waktunya itu semakin sedikit, maka pekerjanya itu harus semakin banyak. Jadi kalau waktunya itu yang diminta semakin sedikit, maka kita harus menambahkan pekerjanya harus lebih banyak biar waktunya cukup. Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Ini yang tidak kita ketahui, kita simbolkan X. Masih sama ya pengerjaannya, 20/16 sama dengan, ingat perbandingan berbalik nilai, maka dibalik X/8. Dikali silang menjadi 20 kalikan 8 sama dengan 16 kalikan X. Atau boleh dibalik, 16 kalikan X sama dengan 20 dikali 8. X-nya sama dengan 20 dikali 8 dibagi 16. Oke, kita sederhanakan. Ada yang bisa disederhanakan ya? 16 dengan 8 dibagi 8. 1, 16 dibagi 8, 2. Sama dengan 20 kali 1, 20 dibagi 2, sama dengan 10. Nah, jadi banyak pekerja yang dibutuhkan itu adalah 10 orang. Ini menjawab yang A. Kemudian yang B-nya banyak tambahan pekerja. Tambahan pekerja. Awalnya itu ada 8 pekerja. Karena waktunya itu harus lebih cepat, maka pekerjanya menjadi 10. Maka harus ditambah berapa? Dari 8 menjadi 10. Ditambah 2 atau 10 dikurang 8 sama dengan 2 orang. Soal terakhir, dalam acara persami sebanyak 4 anak memerlukan waktu 25 menit untuk mendirikan tenda. Masih sama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Perbandingannya adalah siswa atau anak dengan waktu. 4 anak itu memerlukan waktu 25 menit.
jika pendirian tenda tersebut dilakukan oleh 5 anak. Nah, kalau siswanya itu semakin banyak, maka waktu yang diperlukan harusnya semakin cepat atau semakin sedikit. X. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai juga. 4/5 itu sama dengan, ingat berbalik, X per 25. Kita kali silang sehingga menjadi 4 kali 25 sama dengan 5 dikali X. Boleh ditukar, jadi 5 dikalikan X sama dengan 4 kalikan 25 atau X-nya sama dengan 4 kali 25 dibagi 5. Kita sederhanakan, ada yang bisa dicoret ya, bisa disederhanakan. Dibagi 5, 25 dibagi 5, 5 dibagi 5, 1. Atau hasilnya adalah 4 kali 5 per 1 sama dengan 20. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi waktu yang diperlukan untuk mendirikan tenda oleh 5 anak adalah 20, satuannya menit. Karena yang tadi yang diketahui juga menit. Seperti itu. Jadi kira-kira demikian untuk materi perbandingan. Ada perbandingan gambar berskala, menyederhanakan perbandingan, dan perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Oke, cukup sekian videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.